Begitu Kang Mas. Apakah bisa dipahami Kang Mas? Bisa. Cuma alhamdulillah itu mengeluarkan perkataan hati untuk dunia itu gimana itu Pak, cara makam itu ya untuk sampai kepada situ ya belajar mati terus. Maknanya jangan jadi Tuhan ketika kita duduk lari ke kiblat kita apa? Lari ke uripe Allah. Oh ternyata selama ini aku yang mengaku-ngaku bisa duduk. Oh ternyata selama ini aku yang mengaku-ngaku berkuasa untuk duduk. Oh ternyata sebenarnya bukan aku yang duduk, melainkan aku hanya didudukkan Allah. Jadi sama persis dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Sama persis atau tidak Kang Mas? Imannya lu ya. Nah, yang saya cari itu menguatkan hati iman ini, Bah. Kadang-kadang ya. lama manusia kan sering kadang ingat, kadang lupa, ya kan? Itu, Bah, yang saya maksudnya. Tapi yang kadang ingat, yang kadang lupa, ya masih dituhani manusianya yang merasa bisa ingat. Ingat dan lupa masih dituhani manusianya yang merasa lupa. Ya selamanya tidak akan bisa bila manusianya masih jadi Tuhan. Ingat dan lupanya masih dituhani manusianya. Sulit bila manusianya tidak murtad kepada hawa nafsunya. Jadi ma'rifatullah itu harus berani murtad, tinggalkan dirimu. Maknanya murtad bukan murtad kepada Tuhan loh ya. Selama ini meskipun kita takut murtad kepada Tuhan, wong sudah murtad kok takut murtad. Wong kita selama ini sudah jauh Tuhan kok takut murtad. Selama ini padahal kita sudah murtad kepada Allah. Kita beriman, berkeyakinan, percaya bahwa hanya wujud kita sendiri yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita merasa paling sok kuasa atas segala apa yang kita kerjakan. Jadi jalannya ya harus Anda berusaha cari guru pembimbing lah. Agar bisa membaiat Anda supaya mudah jalannya. Bila kita belajar sendiri, sampai kapanpun tak akan pernah bertemu. Sama halnya ketika waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah, kita tidak mau sekolah formal karena bayarnya mahal. Ketika itu kita ikut jalan pintas, belajar dewe, cari bukunya sendiri, baca sendiri, ya ndak lulus, ndak pernah dapat ijazah. Kenapa? Karena masih dibimbing oleh hawa nafsunya sendiri. Begitu Kang Mas. Jadi latihan dan latihan terus. Kalau saya Kalimantan ini susah cari guru. Jadi gimana berguru sama Abah? Caranya gimana, Bah? Ikut bimbingan baiat ya hubungi admin saya, ada di YouTube saya itu di Uripe Allah, di situ ada nomor adminnya. Jadi memang kalau kita belajar sendiri ya akhirnya pahami yo karpe dewe, bukan paham Tuhannya. Akan tetapi kita tambah jauh dengan bertambahnya ilmu, kita merasa makrifat, kita merasa sudah makrifat kepada Allah. Padahal tambah jauh dari makrifatullah. Apa maknanya tambah jauh dari makrifatullah? Ketika manusianya masih merasa makrifat, ya berarti belum makrifatullah. Akan tetapi bila manusianya sudah dipenggal, manusianya sudah dihabiskan lewat pintu-pintu atau lewat bimbingan baiat, maka ketika manusianya terbaiat, maka manusianya sudah tidak makrifat lagi. Yang makrifat hanya Allah, yang berhak menjaga manusianya ya Allah, yang berhak mencukupi manusianya ya Allah, yang berhak memelihara manusianya ya Allah, yang berhak menjaga manusianya ya Allah, yang berhak mencukupi manusianya ya Allah, bukan manusianya yang berhak berzikir kepada Tuhannya. Itulah iman dan akidah yang
balik. Makhluk jadi kholik, kholik jadi makhluk selama ini. Iya kan Kang Mas? Betul, betul. Cuma cara memandang Allah itu gimana, Pak, dari hati itu? Cara memandang Allah. Hakikat cara memandang Allah ketika dirimu sudah tak bisa memandang lagi. Makna untuk mengenali uripe Allah bila dirimu sudah tak merasa hidup lagi, yaitulah kenal Allah, yaitulah memandang Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku, aku tak tahu bahwa diriku Abdul Halim. Tanpa Tuhanku, aku tak tahu bahwa diriku manusia. Tanpa Tuhanku, aku tak tahu bahwa diriku makhluk. Jadi dengan Tuhanku lah aku tahu diriku. Jadi yang lebih wujud itu siapa? Allah-Nya kah atau diri kita? Itu yang perlu kita kaji di dalam hati kita, obok-obok selama ini bahwa kita, iman kita selama ini telah salah, menyimpang jauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Itu yang kita sadari dulu. Jika kita duduk ada di situ, ya Allah, berarti ini aku jadi Tuhan atas dudukku, selalu Tuhan atas perku, ya Allah. Berarti ini aku jadi Tuhan atas solat-solat yang tak aku yang matanya semua ini. Tak terasa aku selama ini menjadi sang penjahat daripada menjadi makhluk. Begitu. Monggo lanjut. Itu kalau teori itu kan saya tahu ya. Memandang Allah bisa, Bah. Caranya bisa, Bah. Caranya sudah kali saya ungkapkan. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Tuhan sedangkan selama ini kita tidak ridho bahwa hidup ini dan bukan milik kita? Ya sulit Kang Mas. Bila hidup dan badan masih kita akui sebagai milik kita, ingatnya kepada Tuhan hanyalah halusinasi manusianya saja. Kenapa? Karena manusianya tak mau lengser, manusianya tak mau jatuh dari singgasana Tuhannya. Manusia sama-sama menduduki kerajaan Tuhannya, ya selamanya buta akan Tuhannya. Sulit Kang Mas. Maka dari itu perlu peperangan. Jadi ketika saat usai perang Badar, sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, apakah masih ada peperangan yang lebih besar daripada perang Badar ini? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, oh, seluruh perang-perang fisik ini perang yang remeh, perang yang kecil. Akan tetapi peperangan yang maha akbar itu adalah, peperangan yang paling besar itu adalah ketika kau bisa menundukkan hawa nafsumu untuk dihantarkan, dihadapkan kepada Tuhanmu. Memang sulit, lumrah manusia tidak bisa ke sana, lumrah memang diperjalankan seperti itu. Itulah sunnatullah itu. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut. Cara kita untuk menuntut guru kan, Bah. Kenapa? Memandang ke Allah. Bakti kan harus ada guru kan? Iya, carilah guru di sana bila memang dibutuhkan seorang guru pembimbing. Ya, saya memang perlu guru pembimbing. Memang saya perlu saya sangat penting guru pembimbing untuk saya, Bah. Cuma belum ketemu, Bah. Mungkin hari ini ketemu sama Abah, insyaallah Allah mengizinkan saya angkat Abah jadi guru. Gimana? Karena manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya pasti akan mendapatkan apa yang akan diraihnya. Karena di sini saya tidak cari murid dan saya tidak cari santri, tapi saya hanya mencari sahabat-sahabat yang
seiman maknanya, sahabat-sahabat yang mau diajak ke jalan, kembali ke jalan Tuhannya. Hanya itu Kang Mas. Saya hanya mencari sahabat saja. Ya, jangan Abah mencari sahabat yang sahabatnya gak bisa mendengarkan Tuhannya sendiri aja, Bah. Harus sama-sama lah, Bah, kita. Memang manusia itu tak ada bedanya, sama-sama makhluk. Akan tetapi tergantung manusianya. Manusianya ridho apa tidak bahwa dirinya makhluk. Dan manusianya ridho apa tidak bila hanya Allah sang penguasa manusianya. Hanya di situ titik terangnya Kang Mas. Tergantung keridhaan manusianya kembali kepada Tuhannya. Manusianya ridho enggak, diperjalankan Allah seperti Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Seperti diperjalankannya Muhammad di suatu malam. Jadi kalau kita tidak rela dan tidak ridho diperjalankan Allah, ya selamanya kita tak pernah masuk agama Allah. Masuk agama Allah wajib harus jadi rasul-rasulnya Allah dulu. Bila masih menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri, ya pasti agamanya akan tersesat dan terbakar di dalamnya. Begitu Kang Mas. Jadi begini Pak. Kalau ini kan belum bisa memanfaatkan hati dan pikiran saya selalu berzikir pada Allah. Gimana itu, Bah? Hati dan pikiran takkan pernah bisa berzikir kepada Allah bila Allahnya enggak ada. Bila Allahnya tidak wujud. Hati dan pikiran takkan pernah bisa berzikir kepada Allah bila yang wujud jadi Tuhan, bila yang wujud jadi penguasa hidup dan badan ini masih manusianya. Ya pasti yang dizikiri bukan Tuhan tapi manusianya yang merasa bisa berzikir kepada Tuhannya. Masih rasa-rasa manusianya, masih halusinasi manusianya di dalam dikiran-dikirannya, sehingga dikiran-dikirannya menjadi khodam atau menjadi kebanggaan-kebanggaan manusianya yang merasa bisa berzikir kepada Tuhannya, akhirnya tambah jauh dari Tuhannya. Begitu Kang Mas. Jadi cara menghilangkan diri ini gimana Pak? Cara menghilangkan diri saya selalu yang ada. Jadi secara umumnya harus ditalkin lewat guru-guru yang bisa menghantarkan manusianya kepada Tuhannya. Kalau belajar sendiri puluhan tahun tidak akan Kang Mas. Kalau tidak belajar kalau belajar sendiri yang tidak akan dapat ijazah. Sedangkan kita sama ini selalu meremehkan hati, seolah-olah babakan syariat, babakan pekerjaan atau pekerjaan dunia yang lebih penting daripada perjalanan kepada Allah. Karena manusia selama ini lebih mencintai babakan dunia daripada babakan akhirat. Manusia lebih mementingkan pelajaran syariat atau pelajaran babakan dunia, ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Itulah yang membuat manusia seolah-olah meremeh-temehkan babakan ilmu ketuhanan ini. Begitu Kang Mas. Monggo silakan. Kalau menyimak YouTube Abah terus, kalau nggak ada menjajahkan itu gimana Pak? Kenapa ini suaranya kok putus-putus barusan Kang Mas? Saya terus menerus menyimak di YouTube Abah dan tapi yang dapatannya yang perkataan dan teori aja, hati dan pelaku nggak bisa yang seperti itu. Ya, memang seluruh paparan-paparan di YouTube Uripe Allah itu ibaratkan masih kulitnya,
belum mendapat isinya. Kenapa? Karena manusianya masih merasa paham atas paparan itu, ya masih dikulik terus. Maka dari itu untuk menuju atau mencari mutiaranya, ya harus ada guru pembimbingnya. Maknanya harus ditunjukkan, diajak seluruh bareng ke lautan hayatullah agar menemukan mutiara itu. Jadi manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mencapai apa yang disungguhkannya. Begitu Kang Mas. Enjoy saja. Carilah dan cari terus Kang Mas. Saya cari terus guru ya bah ya, ketemunya hanya ke syariat terus gurunya. Jadi cara supaya mendapatkan guru makrifat itu gimana tata caranya supaya kita bisa mendapatkan guru makrifat, hajat kita atau diapanya gitu caranya. Iya, di Kalimantan kan banyak guru-guru makrifat itu Kang Mas. Sedangkan saya pribadi tak merasa saya bermakrifat. Bagaimana mungkin saya bisa bermakrifat? Wong hidup dan badan saja tidak punya. Bukan makrifat saya ini. Saya tidak punya ilmu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang membisahkan apa-apa yang terjadi pada diriku dan diri Anda semua. Itulah yang dimaksud makrifatullah. Bila hanya Allah yang jadi kuasanya, penguasanya. Tapi bila manusianya yang merasa berkuasa atas makrifat, sehingga manusianya merasa makrifat, masih kebulet, terbelenggu di dalam hawa nafsunya yang merasa bisa bermakrifat. Itulah kendalanya Kang Mas. Iya, monggo. Maksud saya tata cara untuk mendapat guru yang pembimbing Allah yang benar-benar itu. Ya, di sini banyak hanya guru syariat ketemu saya, Wah. Nah, guru syariat terus yang saya temuin. Gak ada guru Muhammad. Hakikatnya yang itu. Tata cara mencari guru itu gimana? Tata cara yang biar tepat gitu, Wah. Tata caranya ya ikuti kata hati Anda, siapa yang tepat bagi Anda, karena hanya Anda yang tahu itu Kang Mas, iya kan? Ya, kata hati saya yang tepat ini hanya Abah yang bagi hati yang saya rasa paling sangat tepat ini. Gak ada perkata-kata lain, saya Abah yang tepat ini. Kita sama-sama makhluknya, hanya makhluknya lah yang tepat dikuasai oleh Sang Khalik. Jadi untuk menyesuaikan tepat dan tidaknya tergantung posisi kita. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu, barang siapa kenal, barang siapa memahami bahwa dirinya adalah makhluk, tak bisa berkuasa apapun, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal siapa Tuhan yang telah menciptakannya. Ia akan mengenal siapa Tuhan yang mempergerakkannya. Ia akan mengenal siapa Tuhan yang menguasainya. Begitu kan Kang Mas? Betul. Cuma yang saya cari untuk mengaplikasikannya sulit ya kan? Iya, mengaplikasikan ke hati saya nih, Bab. Iya. Karena masih terhalang oleh hawa nafsu ini loh. Yang masih ada ibarat begini Kang Mas, ibarat ada gelas isi susu gelasnya. Seperti ini contoh. Nah, kenapa isi yang ada di dalam ini tidak bisa ahad, tidak bisa tunggal, tidak bisa esa dengan isi dengan yang ada di luar? Karena ini masih terdinding oleh Abdul Halimnya. Tutupnya ini loh Abdul Halimnya. Tutupnya ini loh yang perlu dibaiat atau disingkirkan. Bila sudah disingkirkan maka bisa ahad lagi. Maka sulit untuk menyingkirkan ini bila masih manusianya yang merasa menjadi penguasa dirinya sendiri. Jadi memang untuk mencari guru pembimbing tujuannya untuk bisa menyingkirkan ini, bisa membuka tutup ini agar yang di sini tidak bau. Ketutup terus, sholat di dalam gelas.
puasa, zakat, ibadah di dalam gelas, lama-lama bau busuk, najis. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan tidak bisa naik, tidak bisa ahad, tidak bisa tunggal, maka tertutup terus. Akhirnya dimakan oleh tutupnya ini. Merasa bangga akhirnya dengan ibadahnya, merasa bangga dengan sholat-sholatnya, merasa bangga dengan hujah-hujah dalil-dalil yang dihafalnya. Begitu, Kang Mas. Saya minum dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin